adalah kebohongan. Mereka dulu betapa menghinanya kepada para kiai. Sekarang dipuji-puji kiai kita. Faisal Assegaf Jahanam, luar biasa sadisnya itu menghina Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari. Jahat, saya nggak mau ucapkan di sini. Jahat sekali. Kemudian secara semena-mena Rizik gurune NU. Nggak boleh begitu. Dulu kalian menghina, sekarang merapat setelah nyungsep dipuji-puji kiai kita. Saya yakin, hakul yakin, termasuk yang saya cintai dan hormati, Mbah Muhaimin Zubair rahimahullah, ilmunya luar biasa. Tetapi seandainya ditanya apakah ada bukti para kiai-kiai tersebut, ulama-ulama tersebut mengadakan penelitian seperti Ki Imad melakukan penelitian, semua mentoknya dari sumber Ba'alawi yang sudah menyusup kemana-mana sehingga nyaris-nyaris kita hilang. Aceh nyaris hilang sejarahnya, Jawa nyaris hilang sejarahnya, tanah Pasundan, Jawa Barat nyaris hilang sejarahnya. Karena apa? Semua sudah diklaim secara serampangan, nggak tanggung-tanggung. Nabi Muhammad pun diklaim juga Ba'alawi, dikatakan orang Yaman lah, dikatakan dari suku Jurhum, padahal sudah kita bisa buktikan Ba'alawi bukan Arab, bukan Yaman, bukan suku Jurhum. Oke host, gue jadi semangat gue kalau cerita gini. Standby, minum kopi dulu gue. Jadi Ba'alawi itu mantap. Terima kasih. Suku mana itu kalau Ba'alawi itu, Ustaz? Baik, asal kata klan Ba'alawi menurut versinya Ali Syakron. Saya kalau soal kitab mohon maaf Bunda, saya kelemahan saya dibaca kitab ya. Menulis kitab ada sosok bernama Ubaidillah menurut Ali Syakron nih dalam kitabnya. Lalu punya anak namanya Alwi. Alwi inilah yang dijadikan nama klan, dari Alwi menjadi Ba'alawi. Sekarang pertanyaan Bunda Noy, dari manakah mereka? Itu harus kita rujuk dari manuskrip, dari penelitian filologi. Sebagai seorang filolog, Profesor Menachem Ali itu harus jujur dia. Seorang akademisi tidak boleh terikat doktrin. Mentang-mentang Islam, nggak mau cerita sejarah kelam Islam. Islam punya sejarah kelam, pertempuran saudara misalnya. Tapi disitulah luar biasanya ulama-ulama kita. Semua diceritakan dengan jujur, nggak ada yang diumpetin. Karena Islam itu cahaya, nggak perlu diumpetin. Kalau diumpetin tetap bercahaya. Nah, dari manuskrip yang ada oleh Profesor Menachem Ali, lupa saya bukunya itu apa, kemudian ditarik garis, Hadramaut itu asal muasalnya dari nama orang, yaitu Hazer Mafet, nama bahasa Ibrani. Dia itu sebagai kepala kaum, kemudian tinggal di tempat itu Hadramaut, yang artinya itu tempat itu lembah kematian karena kering, nggak ada air, nggak ada hewan, nggak ada tumbuhan lah, pokoknya lembah kematian. Beranak pinak dia, tetapi garisnya ini Bunda, itu anak Kahtan, nanti tarik ke Sem, nanti tarik ke Nabi Nuh alaihissalam. Kalau satu kakek iya, tetapi kan sudah berkembang jalur. Nabi Muhammad SAW dari yang tadi saya bilang, Claudius Ptolemy menyatakan bahwa di abad 100 itu sudah terdata oleh dia bani-bani. Host, di mute dulu host, keras di kuping gua host. Nice. Ya, tolong di mute dulu, sedikit lagi satu putaran. Dari filologi manuskrip, jalurnya klan Ba'alawi ini tariknya kepada Sem dan Nuh. Nabi Muhammad SAW tariknya garis ke atas bertemu dengan Ismail alaihissalam, putra dari Ibrahim alaihissalam. Itu dari filologi, bukan orang Arab,
bukan orang Yaman, karena orang Yaman ada sendiri, mereka udah tinggal di sana, kebudayaan tua juga tuh. Salah satu buktinya Raja Abraha, ya kan? Nah, kemudian sebelum Raja Abraha ada Ratu Balkis, ya. Ratu Balkis itu udah ada yang nanti menikah dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi sudah tua memang peradaban Yaman. Nah, Balawi ini bukan Arab, bukan Yaman, bukan suku Jurhum. Tarikan dari manuskrip seperti itu. Sekarang yang walaupun mereka menentang bahkan memfatwakan haram oleh Ahwal Hanif Alatos, padahal mertuanya bilang siapa yang ngaku-ngaku zuriat Nabi wajib ada kitabnya, berarti kan ada kitab sejaman. Kemudian harus tes DNA, jangan sampai DNA Nabi kemana mereka kemana. Giliran diterapkan kepada dirinya mereka nggak berani. Kenapa? Karena sudah dapat bocoran klan Ba'alawi haplogrupnya G. G itu dari bangsa Yahudi Askenazi. Gitu Bunda. Jadi harus kita tarik dari manuskrip, kemudian juga dari sisi keilmuan modern. Oh iya paham. Terus satu lagi kalau gini ya. Izin tunggu, izin bertanya Bang sedikit. Memangnya benar ketua RA itu tidak lulus SMA? Itu dari VT-nya dia sendiri. Ada orang menginterview, lalu saya angkat tuh dalam VT saya. Cuman kan berulang kali saya di report, akhirnya di ban ya. Jadi ada orang bertanya, kemudian statementnya siapa? Rokim Taufik Assegaf, dia bilang saya tidak pernah mondok. Kemudian saya SMA juga 6 bulan. Nah itu kan membangkitkan semangat saya. Waduh, berarti sama ini sama saya, nggak pernah mondok. Lalu satu klik bahkan saya di atas, saya lulusan SMA terbaik se-Indonesia. Berangkat lagi saya. Tadinya kan saya minder ketika dibilang mondok di mana lo Acong, nggak pernah mondok. Berarti dengan kata lain secara ijazah dia tidak punya ijazah SMA. Ya kan fasilitas ya, mungkin dari orang tua, kemudian organisasi, apalagi sebagai ketua RA. Ya sekarang begini, Kak, siapa nih namanya? Kak Nona Manis. Pernah dengar kan? Kalaupun kalian mengikuti Al-Quran, tetapi tidak mengikuti habaib, kalian itu sesat. Pantas nggak bicara gitu? Dalilnya mana? Kan kita selalu begitu. Ya, kecuali kalau kalian mengikut Al-Quran tapi nggak percaya bahwa Nabi Muhammad SAW itu benar-benar menerima wahyu dari Allah melalui perantaraan Jibril. Kamu percayanya itu karangan Muhammad SAW. Nah itu baru benar. Tapi ketika dibilang tidak mengikut kepada Habib adalah sesat, ini ilmu dari mana? Pantas nggak saya tanya nih, semua anak-anak pesantren atau lulusan pesantren berani nggak mengatakan seperti yang dikatakan oleh ketua RA? Kan nggak berani. Nah inilah kegabrulan ini yang kita tentang. Kita tidak membenci orangnya, tetapi ajaran-ajarannya yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah ya harus kita tentang. Oke Bunda, tadi mau tanya apa Bunda Noi? Ini kan ada yang bilang katanya kalau kita nggak percaya habaib itu kafir. Nah di sini juga saya ini ya Ustadz bergelut dengan hati. Kita percaya tapi ajarannya kayak begitu. Kita nggak percaya katanya dikafir-kafirkan. Apakah itu benar? Kalau kita tidak percaya habaib itu seperti apa yang diomongin kafir itu Pak Ustaz? Ya pertama begini ya Bunda Noi, saya juga kan seorang murid, nanti biar tuan-tuan guru memperjelas. Islam itu agama dalil. Dalilnya kita punya banyak, kemudian ada rukun dan hal-hal yang lain lah. Pokoknya dalil nasnya itu harus jelas. Kalau ada orang mengatakan kalau kamu tidak sholat
malam sholat sunnah, maka seluruh sholatmu semasa hidup dihanguskan. Kan kita bertanya, siapa yang bilang begitu? Dalilnya mana? Rukun Islam dan rukun iman kan juga sudah sebenarnya itu sangat simpel. Nah, Bunda harus bertanya. Makanya tadi saya contohkan, kalau kita meragukan Allah Maha Suci Maha Tinggi, meragukan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai khataman nabiyyin, pembawa risalah Islam, kita meragukan Al-Quran, baru itu kafir. Karena itu titik pokok sentral keimanan. Nah, digambarkan dari rukun Islam dan rukun iman. Jadi kalau ada sebuah statement, Bunda juga nggak perlu khawatir. Kan dari kecil kita udah belajar. Di alam kubur nanti diajarin tuh sama Kabib, ya kan. Nanti kalau ditanya pokoknya jawab aja. Habib Fulan bin Fulan. Begitu ditanya man robuka, man nabiyuka, ya kan? Nah, jawab aja pokoknya Habib Fulan bin Fulan. Itu saya Ini nggak dari percaya Pak mana? Ustadz. Cuman yang ngomong seperti itu kan UAS juga. Jadi kalau nggak Iya. percaya dengan juriah Nabi, seperti habaib, kafir lah, gitu. Nah, ini yang sebenarnya ya dengan penuh segala cinta ya. Saya cinta sama Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat. Ya, tetapi kan kita juga boleh, ini mereka sering membaur-baurkan mana yang Ahlul Bait. Islam itu kaya raya dengan definisi. Ahlul Bait itu siapa? Pakai dalil loh. Jadi jangan bilang kami ini Ahlul Bait. Lu siapa sebenarnya? Definisi Ahlul Bait yaitu keluarga Nabi, ya, termasuk di dalamnya istri-istri, putri beliau yang mulia Fatimah Az-Zahra, suaminya Ali bin Abi Thalib dan dua cucu mulia Sayyidina Husain dan Sayyidina Hasan, itu Ahlul Bait. Lalu garis ke bawah disebut sebagai zuriat yang diperkuat dengan kesaksian-kesaksian, manuskrip, catatan para ulama. Ketika saya mengaku saya Bunda Noi adalah cucunya Presiden Soekarno, presiden pertama, urusan saya sama Ibu Mega sekeluarga. Mana buktinya kamu cucu Soekarno? Kan begitu. Tetapi ketika saya mengaku sebagai zuriat Nabi, seluruh umat Islam boleh, bahkan wajib meminta bukti kepada saya. Jadi ketika Bunda ragu tadi kalau nggak percaya Habib disebut kafir, kita tanya balik, buktikan dulu Ba'alawi dari mana dia itu zuriat. Sama kayak tadi Kak Nona Manis berkata, mana buktinya Ba'alawi itu zuriat Nabi? Betul itu. Ya gitu Bunda. Silakan Tuan-tuan guru. Saya lagi ngopi. Saya sebenarnya senang banyak mendengar supaya saya juga dapat menimba ilmu. Thank you host, standby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Antara lain yang sudah disampaikan oleh Ustadz Acong, betul. Itulah kenapa Gus Wafi dalam hal ini melakukan pembelaan, karena memang mungkin merasa kasihan Bani Ba'alawi tidak sedikit pun bisa memberikan data dan bukti terkait ketersambungan nasab mereka. Jadi itu mungkin antara lain. Tapi yang saya lihat justru lebih dari itu, bahwa sampai hari ini masih ada beberapa kiai dan ustadz-ustadz kita yang membela mereka itu, kebanyakan mereka memang ada hubungan secara psikologi, secara personal, mungkin terkait dengan pondoknya atau terkait utang budi atau sejenisnya lah ya. Bukan karena dasar keilmuan, murni bukan karena dasar keilmuan. Jadi mereka membela Bani Ba'alawi itu bukan dasar keilmuan, tapi dasar kena nggak enak hati. Karena memang dari semua disiplin ilmu yang mendukung ilmu nasab, tidak satu pun yang menyatakan bahwa nasab Bani Ba'alawi itu tersambung kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan gitu, tidak satu pun. Maka senantiasa saya setiap komal itu menanyakan, jika ada yang masih baik itu di kalangan Bani Ba'alawinya maupun di mukibinnya, saya senantiasa menanyakan, coba sebutkan disiplin ilmu apa yang bisa mengantarkan saya percaya bahwa Bani Ba'alawi itu tersambung kepada Kanjeng Nabi. Karena disiplin ilmu nasab itu kan didukung sama ilmu sejarah, filologi, dan genetika.
Antara lain itu, kita nggak perlu bicara masalah kitab sejaman ataupun apa namanya surah wal istifadoh atau tes DNA-nya yang memang haplogrup mereka G, yang itu adalah haplogrup dari Yahudi Askenazi. Dari 3 disiplin ilmu aja, ilmu sejarah, filologi dan genetika, mereka semua terbantahkan, semua menyatakan bahwa memang mereka tidak tersambung, 100% tidak tersambung. Jadi kesimpulannya memang tidak ada satu pun disiplin ilmu yang menyatakan bahwa nasab Bani Ba'alwi itu tersambung kepada Kanjeng Nabi. Kita nggak perlu bicara apakah ada Nakobah Ansab internasional yang mengisbat nasab mereka. Tambah lagi kalau kita bicara itu, kan gitu. Nah jadi itu. Nah kemudian untuk yang apa namanya menanggapi Bunda Noi tadi itu, jika tidak percaya kepada Khabib dianggap kafir, itulah doktrin Bunda, doktrin yang sudah disebarkan hampir lebih dari 1 abad di bumi Nusantara ini. Kita sudah dicekoki dengan doktrin-doktrin sesat mereka. Maka kita harus kembali kepada sejarah asal mula mereka menggunakan nama, panggilan atau sebutan Habib. Ini kan berawal dari permintaan mereka kepada pemerintah Hindia Belanda yang meminta untuk menggunakan nama Syarif dan Sayyid. Gunung Batin Udik dinaik. Iya biasa tuh Kiai. Itu kan berawal dari permintaan mereka kepada pemerintah Hindia Belanda untuk menggunakan nama Syarif dan Sayyid yang tidak dilegitimasi oleh pemerintah Hindia Belanda. Maka sejak saat itulah mereka menggunakan nama Habib. Kan begitu. Nah kalau kita kembali kepada sejarah, ternyata memang sudah terbukti dari dulu memang mereka secara sistematis ingin diaku sebagai cucu Nabi dengan menggunakan nama Syarif dan Sayyid. Nah sekelas penjajah saja tidak berani melegitimasi mereka menggunakan nama Syarif dan Sayyid. Penjajah saja tidak mau mencederai nama nasab mulia Kanjeng Nabi. Maka sejak saat itulah mereka menggunakan nama Habib. Nah ternyata begitu mereka menggunakan nama Habib pun mereka mendoktrin umat Islam, dalam hal ini mayoritas Nahdlatul Ulama, dengan klaim mereka sebagai zuriyah Nabi. Sehingga muncullah narasi jika tidak percaya kepada Habib dianggap kafir. Itu narasi yang mereka sampaikan. Nah dari sini kan kita bisa melihat apa sih sebetulnya tujuan mereka. Maka saya senantiasa tegas, tujuan Bani Ba'alwi ini memang murni untuk merusak ajaran Kanjeng Nabi. Mereka bukan cuma menyelisihi Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, tapi murni mau menyelisihi ajaran yang dibawa oleh Kanjeng Nabi. Terbukti dengan Fakih Muqaddam mereka agung-agungkan yang katanya pernah mi'raj 70 kali dalam 1 malam. Terbukti dengan cerita-cerita dalam kitab Khurafat mereka yang mengatakan bahwa Fakih Muqaddam pada saat terlahir itu Allah menampakkan diri. Terbukti dalam kitab-kitab mereka yang sudah kita kaji berbulan-bulan bahwa Fakih Muqaddam, tokoh yang mereka agung-agungkan itu, mengaku sebagai Anallah, aku Allah. Tapi begini, Fakih Muqaddam itu ada memang adanya dia gitu, ada orangnya atau fiktif atau gimana? Soalnya kan yang jadi permasalahannya di sini loh Pak. Ya, nah itu yang mau saya sampaikan. Dan ternyata kan Fakih Muqaddam itu cuma tokoh fiktif yang sengaja mereka ada-ada. Maka kita kembali lagi kepada sejarah. Salah satu tokoh-tokoh kita yang sekarang sedang sudah dicetak ya bukunya ya, apa namanya, ternyata situ terungkap bahwa yang namanya Ubed itu bukanlah anaknya Ahmad bin Isa, tapi anaknya Maimun Al-Qadah dari Bani Fatimiyun, yang dalam sejarah Islam jelas bahwa Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani pernah memerintahkan Salahuddin Al-Ayyubi untuk memerangi Bani Fatimiyun. Nah, disinilah mulai cikal bakal dendam kesumat mereka dengan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani.
Nah, maka kalau kita merunut sejarah, yang paham sejarah ini sebetulnya Ustadz Acong, yang kalau kita kembali kepada sejarah dan membuka sejarah mereka, membuka kitab-kitab khurafat mereka, murni ajaran Bani Ba'alawi itu berdasarkan kitab-kitab yang mereka selama ini, dan itu dijual belikan bebas itu kitab-kitab mereka, berdasarkan kitab-kitab khurafat mereka, murni ajaran mereka adalah ingin menyelisihi ajaran Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, simbol-simbol keagamaan dengan mengklaim sebagai cucu Nabi, dengan menggunakan jubah, dengan menggunakan imamah, dan minta untuk dimuliakan. Nah, maka dalam konteks kebangsaan sebetulnya ini sudah jelas. Karena memang Bani Ba'alwi ini bukanlah klan yang punya bangsa. Karena mereka di Yaman juga merupakan bangsa yang minta suaka kepada negeri Yaman. Mereka ini nggak punya bangsa. Maka tujuan mereka di Nusantara ini hanyalah untuk merebut bangsa Indonesia menjadi milik mereka. Sebagaimana Yahudi-Yahudi yang hari ini sudah merebut Palestina. Sejarahnya sama. Dimulai dari memalsukan makam. Palestina begitu 70 tahun yang lalu. Dimulai dari gerakan memalsukan makam, memalsukan pahlawan-pahlawan. Maka hari ini Israel berani mengklaim itu sebagai daerah mereka. Kenapa? Dibuktikan dengan makam-makam leluhur mereka. Padahal makam itu palsu. Nah, kejadian ini, fenomena ini sama dengan yang terjadi di Nusantara. Sebagaimana tim Alap-Alap Mataram sudah membuktikan, hasil dari tim Alap-Alap Mataram menyatakan ribuan. Bukan cuma 1.000-2.000 ya. Ribuan makam yang sudah dipalsukan. Kita bisa lihat video-video dari perjuangan Wali Songo Indonesia, Laskar Sabilillah, yang sudah membongkar ribuan makam-makam yang mereka palsukan itu. Mereka juga sudah memalsukan nama-nama pahlawan yang sudah diba'alawikan. Logo-logo bendera kita juga sudah mereka klaim. Termasuk sejarah pendirian NU pun sudah mereka klaim. Dimasukkan Hasim bin Yahya. Di dalam bukunya yang mereka mengambil, ya, mengutip dari makalah-makalahnya Lutfi bin Yahya. Nah, ini berarti kan fenomena ini ternyata memang sudah terstruktur, sistematis dan masif. Maka beruntunglah adanya Kiai Imaduddin Al-Bantani, lahir di abad sekarang di tahun-tahun ini. Bayangkan seandainya Kiai Imaduddin Al-Bantani ini munculnya 50 tahun yang akan datang. Pasti kita sebagai pribumi sudah tidak mampu lagi mengklaim sebagai anak bangsa. Kenapa? Karena Bani Ba'alawi sudah mengklaim bahwa bangsa Indonesia ini adalah milik mereka. Terbukti dengan apa? Sudah ada video-video mereka yang menyatakan bahwa Indonesia adalah milik Aulia Tarim. Buktinya apa lagi? Banyak. Nah, itu jadi Bunda Nov terkait dengan kafir jika tidak mempercayai Habib-Habib itu memang doktrin yang mereka buat sejak awal mereka ke sini. Maka kembali kepada sejarah, siapa sebetulnya Utsman bin Yahya. Pertama kali waktu dibawa ke penjajah Belanda, tujuannya adalah disuruh untuk diminta penjajah Belanda untuk memerangi kiai-kiai pribumi, santri-santri pribumi saat itu, saat perang di Ponorogo. Diminta datang untuk mengaku sebagai cucu Nabi. Maka saat itulah kiai-kiai kita, santri-santri kita, ya namanya udah datang cucu Nabi, ya takzimlah, hormatlah, kan begitu. Sebetulnya mereka hanya alat penjajah Belanda saat itu untuk mengalahkan pribumi Nusantara. Nah, maka terkait tadi sambungannya dengan Abah Ziman, kenapa masih ada kiai-kiai yang membela, ada gus-gus yang membela, antara lain karena kasihan, kedua karena memang mungkin di darah mereka ada darah-darah pengkhianat. Maka wajar mereka membela Bani Ba'alwi. Jika di darah mereka lahir mengalir darah-darah pejuang, darah-darah pribumi yang merdeka, mustahil mereka membela Bani Ba'alwi. Demikian, standby. Makasih banyak host. Monggo kiai-kiaiku semua. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Ya, saya udah ngerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam. Saya mau menambahkan sedikit untuk dari Satria. Ya, ini Mbak ya, ini semuanya yang dari sini tuh tanpa undang Mbak.
yang membela ini Mbak dari hati nurani sendiri Mbak. Nggak ada mengajak, nggak ada kasih uang. Ini untuk cucu-cucu kita ke depannya 50 tahun ke atas atau tak 100 ke depannya. Itu Mbak. Ini demi cucu-cucu kita bangsa Indonesia Nusantara Mbak. Oke lanjut Mbak, saya kasih mute. Saya cuma mengatakan itu saja, menambahkan Mbak. Yang saya pikirkan adalah kenapa baru terbongkarnya sekarang. Padahal kalau kita pikir waktu tahun 2018 kalau nggak salah ya, itu kan 212 itu lagi rame. Kenapa nggak saat itu saja? Memang sejak itu memang nggak pernah ini Mbak. 100 tahun lebih itu memang nggak ini Mbak. Selepas dia sudah banyak pengikutnya Mbak, dia keluar-keluar mengaku cucunya Nabi Muhammad SAW. Itu saja, di situ dia kesalahannya, Pak. Seandainya saya mengaku cucunya Mbak Nona, Abah Simam, itu terserah Kesa, Pak. Terserah ambil gak apa-apa, Pak. Karena ini mengaku cucunya Nabi, kita harus dengan bukti kuat. Tes DNA ya segala macam Pak, gitu. Sedangkan di Indonesia Pak ya, di Indonesia banyak yang asli Pak. Maksud saya begini Pak, karena waktu Oke lanjut yang lain. Maksud saya gini, waktu tahun 2018 itu kan mohon maaf ya, apa namanya ya, arogannya itu luar biasa, sombongnya itu luar biasa, merasa diri paling. Ini loh aku Habib, kalau kamu tidak menghormati aku, kamu bukan kamu bukan umatnya Nabi Muhammad. Kita didoktrin seperti itu, kita apa namanya ya, diancam neraka lah, apalah begitu. Itu kan kesombongannya luar biasa itu. Ya, sampai habis pikir. Mbak Nona, saya nyambung dikit ya, saya jawab dikit. Jadi gini, ya mungkin Mbak Nona belum, baru kali ini kita satu komal ya. Saya mantan muhibbin dari tahun 99 sampai 2023. Gini, kajian ilmiah Kiai Imad itu serupa tesis. Maka yang namanya tesis butuh penelitian. Penelitian dilakukan Kiai Imad itu berjalan lebih dari 3 tahun. Hasilnya barulah dimunculkan. Jadi memang butuh proses panjang. Nah, kenapa tidak dari tahun 2018 sih? Ya sebetulnya dari dulu, dari zaman dulu juga memang sudah ada, tapi tidak ada yang melakukan penelitian khusus sedetil setingkat kajian ilmiahnya Kiai Imaduddin Al-Bantani. Nah, maka begitu muncul kajian ilmiahnya Kiai Imaduddin, tidak satu pun dari Bani Ba'alwi yang mampu membuat antitesisnya. Untuk menjawab 12 pertanyaan saja dari Kiai Imad, mereka udah nggak mampu. Kenapa? Kiai Imaduddin sebelum meluncurkan tesis ini, sebelum mempublikasi kajian ilmiahnya ini, dia melakukan penelitian keliling, Mbak. Bukan hanya meneliti kitab-kitab dan manuskrip-manuskrip, beliau juga keliling kemana-mana untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan akurat serta tidak tendensius. Maka lahirlah tesisnya Kiai Imad ini setelah memakan waktu yang begitu lama kan gitu. Kalau masalah keresahannya memang dari 2018 itu udah luar biasa. Bagaimana Pilpres kita bisa saksikan. Nah, tapi kan kita juga tidak bisa langsung serta-merta melakukan apa namanya tanpa menggunakan data-data yang ilmiah. Itu yang saya sebutkan tadi, baik itu ilmu sejarah, filologi, genealogi, genetikanya, belum lagi bicara antropologinya, belum lagi masalah uji coba DNA-nya, apa haplogrupnya, kan begitu. Banyak faktor dalam yang disiplin ilmu yang mendukung terkait dengan ilmu nasab ini, Mbak. Ya intinya bahwa
keresahan umat Islam sebetulnya sudah lama, tapi untuk menjawab keresahan itu dibutuhkan satu penelitian yang akurat dan ilmiah. Itulah yang diciptakan Kiai Imaduddin Al-Bantani. Begitu, Mbak. Terima kasih.